Shalom semuanya. Tahun 2022 adalah tahun paradigma yang baru. Secara umum, arti dari paradigma adalah sebuah cara orang memandang sesuatu. Paradigma yang dimiliki seseorang mempunyai peranan penting untuk menentukan bagaimana ia bersikap kepada kejadian yang dialami dan meresponi hal-hal yang terjadi dalam hidupnya. Saat kita mendengar mengenai paradigma yang baru, tentu kita berpikir, jika ada paradigma yang baru, pasti ada paradigma yang lama. Mari kita bandingkan keduanya. Perbedaan pertama adalah paradigma lama adalah hasil kejatuhan manusia di dalam dosa. Sedangkan paradigma baru ada proses manusia menerima karya salib Kristus di kayu salib. Perbedaan kedua, paradigma lama berasal dari dunia, sedangkan paradigma baru berasal dari Bapa di sorga. Perbedaan yang ketiga, manusia yang memakai paradigma lama berpandangan semua untuk diri sendiri, sedangkan orang percaya yang memakai paradigma yang baru mempunyai fokus untuk menyenangkan Tuhan. Perbedaan yang keempat, tujuan dari manusia yang memakai paradigma lama hanya semata-mata ingin dihormati dunia. Di sisi lain, orang percaya yang memakai pandangan yang baru mempunyai tujuan untuk membawa penghormatan hanya kepada Tuhan. Perbedaan yang terakhir, manusia yang memakai paradigma lama melakukan hal-hal baik hanya supaya tidak masuk neraka dan takut tidak diberkati. Di sisi lain, orang yang percaya yang memakai paradigma baru mempunyai motivasi untuk berbuat baik karena mereka sudah diselamatkan oleh Tuhan dan melakukannya dengan sukacita karena mereka mengasihi Tuhan. Jadi, setelah kita mengetahui perbandingan antara paradigma lama dengan paradigma baru di dalam Tuhan, tentu kita ingin hidup di dalam paradigma baru. Pertanyaannya, bagaimana kita bisa hidup dalam paradigma yang baru di dalam Tuhan? Yuk kita lihat contoh dari seorang bernama Zakheus. Zakheus adalah seorang pemungut cukai yang hidup di kota Yeriko, di mana pada zaman itu pemungut cukai dipandang hina karena dianggap melakukan pemerasan. Namun suatu kali, saat mendengar Yesus datang ke kotanya, dia memanjat sebuah pohon supaya bisa melihat Yesus. Perjumpaan dengan Yesus terjadi saat itu. Setelah bertemu dengan Tuhan Yesus, paradigmanya berubah. Tukang peras ini seketika menjadi murah hati. Saat itu juga dia berkata bahwa setengah harta miliknya akan diberikan kepada orang miskin. Dan jika ada yang pernah diperasnya, akan dikembalikan 4 kali lipat. Perubahan paradigma hanya bisa terjadi saat kita berjumpa secara pribadi dengan Tuhan Yesus. Kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri. Bagaimana kita bisa mengalami perjumpaan dengan Dia? Pertama, tentu kita harus mengalami kelahiran baru. Apa itu kelahiran baru? Waktu kita mengakui dosa-dosa kita, menerima karya Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib untuk setiap kita, kemudian mengundang Tuhan Yesus untuk masuk ke dalam hati kita sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita pribadi, dikatakan bahwa kita mengalami satu proses kelahiran baru yang supranatural. Firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang percaya dan menerima Tuhan Yesus diberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah. Di samping itu, Tuhan Yesus mengatakan sebelum dia naik ke sorga bahwa kita tidak ditinggalkannya sendiri. Dia menjanjikan seorang penolong, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus yang dicurahkan pada hari Pentakosta 2000 tahun yang lalu, kini ada bersama dengan kita. Bahkan sesuai dengan yang disampaikan oleh Gembala Pembina kita Pak Niko, bahwa kita sedang dalam masa Pentakosta yang ketiga, di mana Roh Kudus sedang dicurahkan dengan dahsyat yang akan membangkitkan generasi Yeremia yang mencintai Tuhan Yesus dan menghasilkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir. Roh Kuduslah yang akan memberikan kuasa kepada setiap kita untuk mengalami perubahan paradigma. Seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus, supaya kita tidak menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubah dalam pembaharuan budi sehingga kita dapat mengetahui kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Inilah paradigma yang baru itu. Namun, selain kita mengalami perubahan paradigma karena menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus dan pertolongan Roh Kudus, kita juga perlu berusaha untuk tidak menjadi serupa dengan dunia ini. Hal penting yang harus kita ingat adalah kita hidup di dunia ini hanya sementara. Firman Tuhan katakan, dunia ini sedang lenyap dengan segala keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap ada untuk selama-lamanya. Biarlah kita fokus kepada kekekalan
dan hidup selalu untuk melakukan kehendak Allah. Satu lagi, kita mengalami perubahan paradigma saat kita membaca firman Tuhan atau Alkitab. Membaca Alkitab dengan tekun akan merubah cara pandang kita menjadi sesuai dengan kehendak Allah. Karena di dalam Alkitablah dituliskan semua kehendak Allah bagi setiap kita. Nah, karena kita sudah lahir baru, sudah menerima Roh Kudus dan kuasanya yang dahsyat di masa Pentakosta ketiga ini, yang perlu kita lakukan supaya memiliki paradigma yang baru ialah, yang pertama, hidup tidak serupa dengan dunia ini. Yang kedua, tekun membaca dan mempelajari Alkitab. Dan yang ketiga, ikuti tuntunan Roh Kudus setiap hari. Mari kita hidup dalam paradigma yang baru dengan sukacita karena Tuhan Yesus sungguh mengasihi setiap kita. Untuk artikel lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan klik link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabarnya pagi hari ini Bapak Ibu? Luar biasa. Puji Tuhan. Saya percaya Bapak Ibu merasa diberkati pagi hari ini. Kita akan masuk dalam ibadah di minggu yang pertama di bulan Maret ini. Sebelum kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini, kita akan sama-sama membacakan Mazmur 91. Mari kita sama-sama baca Mazmur 91. 1, 2, 3. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menundungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mengikat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan perintahkan kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan engkau lakahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya. Amin. Haleluya. Puji nama Tuhan. Thank you, Jesus. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur pada pagi hari ini. Kami mau masuk dalam hadirat-Mu. Kami mau masuk dalam pujian dan penyembahan. Ini kami
baik kami yang berada di onsite maupun di online. Kami mau masuk dengan hati ucapan syukur kami. Kami serahkan Tuhan pujian penyembahan kami ke dalam tangan-Mu. Kami serahkan ibadah kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau Allah yang kudus Tuhan. Engkau Allah yang termulia bagi kami. Kau Allah yang kudus.
pertolongan-Mu Tuhan Yesus. Bagi setiap kami Tuhan, Engkau menjamah setiap kami pribadi lepas pribadi. Kami rasakan hadirat-Mu, kami rasakan urapan kuasa-Mu. Baik kami Tuhan yang hadir di gereja-Mu maupun yang menyaksikan secara online, kami rasakan jamahan-Mu. Kinalaramashya kalaraya larabashya kalaraya larawashya nalarawaya larabashya kidididididididi. Biarlah ibadah ini Tuhan tidak menjadi ibadah yang sia-sia. Kidalaya laraya 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 shididididididididi. Pagi hari ini kami butuh pertolongan-Mu, urapan-Mu, jamahan-Mu. Kindalaraya laraya laraya pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja. Pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Mari sama-sama katakan, pertolongan-Mu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tangan-Mu bekerja.
merasakan hadirat-Mu Tuhan Yesus. Hari-hari kami Tuhan Yesus, kami butuh pertolongan-Mu Tuhan. Sering kami tidak setia Tuhan Yesus, tapi Engkau setia bagi setiap kami. Sering kami melupakan Engkau Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ampuni kami yang sering tidak setia dengan Engkau. Hari-hari di dunia saat ini Tuhan, kami tidak bisa prediksi Tuhan. Kami hanya butuh pertolongan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan, kami hanya minta perlindungan Tuhan. Masa depan kami, keluarga kami, kesehatan kami serahkan semua itu ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Pagi hari ini Tuhan Yesus, jemaat-Mu, setiap kami Tuhan pribadi yang menyaksikan Tuhan Yesus, yang menjamah Tuhan, jamah Tuhan setiap hadirat-Mu Tuhan, mengalir Tuhan, turun bagi setiap keluarga-keluarga. Kesembuhan terjadi setiap keluarga-keluarga, mujizat terjadi, kelepasan terjadi, pemulihan terjadi Tuhan Yesus. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau tidak akan lama lagi datang Tuhan. Jadikan kami pribadi yang setia di hadapan-Mu Tuhan Yesus. Kami butuh pertolongan-Mu. Mari Bapak Ibu, ucapkan pujian ini dengan keluar dari hati yang sungguh-sungguh yang mengasihi, dari hati yang penuh dengan kerinduan dari Tuhan, penuh pertolongan dari Tuhan. Yesus, Kau telah memikat hatiku di saat aku tak sanggup lagi. Di situ tangan-Mu bekerja, pertolongan-Mu begitu ajaib.
pertolongan-Mu Tuhan bagi setiap kami Tuhan Yesus. Kami sudah dipulihkan Tuhan Yesus. Kami sudah dimenangkan Tuhan Yesus. Kuasa darah-Mu Tuhan Yesus sudah memulihkan setiap kami Tuhan Yesus. Yang sakit Tuhan Kau sudah sembuhkan Tuhan. Yang berbeban berat Kau sudah lepaskan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus ada sukacita, ada sorak kemenangan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, Tidak kompromi terhadap dosa dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Haleluya. Haleluya, ku
kasih ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami boleh bersyukur Tuhan. Dan siang hari ini kami mau masuk dalam firman-Mu yang akan dibagikan. Kami mau masuk lebih lagi. Urapi setiap umat-Mu agar firman yang dibagikan ini tidak sia-sia, tapi dapat menjadi rema dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Biarlah kami boleh duduk diam mendengar firman yang akan dibagikan, dan kami juga akan masuk dalam perjamuan kudus pada minggu ini Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Satu hal yang ku rindukan ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala
Pagi hari ini saudara, kita mau berdoa ya. Kita mau bersyukur, kita mau masuk dalam perjamuan kudus ya. Semuanya kita harus menyadari saudara ya. Kemarin Mas Andre, khotbahnya Mas Andre, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Sebagaimana Petrus melihat Yesus berjalan di atas air, dia fokus kepada Tuhan. Dia bisa berjalan di atas air, saudara. Firman itu menjadi landasan bagi kita berjalan bersama-sama. Untuk itu saya berdoa untuk kita semuanya, ya. Biarlah firman Tuhan itu menjadi pokok, ya, menjadi landasan untuk kita berjalan, saudara. Ya, saya ingat bagaimana Alkitab mengisahkan mengenai Raja Yosafat, di mana dia diserang oleh tiga suku bangsa yang satu dikatakan the great multitude, dikatakan satu lawan yang begitu besar. Dia tidak tahu, dia katakan, apa yang dia katakan kepada Tuhan? Tuhan, saya tidak punya kekuatan apa-apa. Yang pertama. Yang kedua adalah, I don't know what to do. Saya nggak tahu apa yang mesti saya perbuat. Tapi yang ketiga, saudara, dia katakan, mata saya tertuju kepadamu, Tuhan. Dan kita lihat, bagaimana Tuhan berperang ganti Yosafat, Raja Yosafat. Lawan-lawannya saling membunuh, saudara. Dan saudara tahu, bagaimana dia berapa lama dia mendapatkan saudara jarahan, 3 hari 3 malam dia ngambil jarahan saudara, tidak habis-habisnya. Nah Tuhan katakan, peperangan ini bukan peperanganmu, the battles is the Lord. Dia katakan peperangan ini adalah peperangannya Tuhan. Saya rindu semuanya kita mengalami saudara, ya, bagaimana Tuhan berperang semuanya ganti kita. Untuk itu dikatakan seperti Raja Yosafat, biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Nggak usah tertuju kepada kiri kanan, saudara. Ya, mari mata kita tertuju kepada Tuhan, karena pertolongan kita ada kepada Tuhan. Raja Yosafat dikatakan, kekuatan saya tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan lawan yang ada di luar di sana. Ya. Tapi kita lihat di sini, saudara. Bahkan dia kata Yosafat, saya tidak tahu apa yang harus saya perbuat. Tapi Raja Yosafat dikatakan, but my eyes, tapi mata saya tertuju kepadamu. Saya berdoa untuk semuanya jemaat-jemaat pondok Arang yang Tuhan sangat sayangi. Biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan Yesus. Khususnya saudara, ya di pagi ini sebentar kita mau belajar kebenaran firman Tuhan. Apa yang Tuhan katakan bagi kita semuanya. Kita mau berdoa juga saudara sebentar untuk ya saudara-saudara kita atau Ukraina, negara Ukraina, saudara. Ya. Kita tidak mengerti apa yang akan terjadi. Tapi biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Amin. Saya terlalu percaya, saudara, ya, bahwa kedatangan Tuhan, kita rapture akan segera terjadi. Untuk itu, mari kita semuanya menyiapkan diri kita masing-masing. Jangan lengah, ya, tapi biarlah mata kita tertuju kepada Tuhan. Memang kita tidak bisa berbuat apa-apa, tetapi Tuhan kita mampu berbuat banyak hal bagi kita semuanya. Untuk itu, saya berdoa untuk kita semuanya. Yuk, mari kita lihat, saudara. Ya, terus firman Tuhan menjadikan hidup bagi kita semuanya. Ya, firman Tuhan pagi hari ini saya berbicara mengenai perempuan Samaria. Apa yang kita tahu tentang perempuan Samaria ini, saudara? Ya, kita tahu kisahnya, saudara. Yohanes 4 menuliskan bahwa perempuan Samaria ini perempuan dikatakan yang sudah mempunyai 5 suami. Ya. Dan yang bersama-sama dengan dia pun dikatakan itu pun sekarang ini bukan suamimu. Nah, memang saudara, ya kita tidak bisa menghakimi, ya. Saya nggak tahu 5 suaminya ini bagaimana, Alkitab tidak menuliskan. Apakah suaminya mati dan dia kawin lagi, saya nggak mengerti, saudara. Tetapi nampaknya semuanya orang melihat perempuan ini sebagai sesuatu yang tidak benar, yang tidak baik. Hidupannya tidak baik, ya, bahkan dijauhi orang, sehingga setiap hari untuk dia mengambil air, ya umumnya ya umat Israel mengambil air itu di pagi hari, ya karena pada saat itu panas tidak begitu bisa mengambil air dengan aman karena panasnya sudah pada siang hari itu tidak karu-karuan. Nah, tapi kita lihat di sini perempuan Samaria ini tidak mengambil air pada saat pagi hari. Tapi dia mengambil air pada siang hari, di mana orang-orang tidak akan ada lagi ke sumur. Sudah sumur itu dikatakan
suburnya Yakub di Sikar, di Shechem, saudara. Ya. Nah, kita lihat di sini apa yang Tuhan katakan kepada perempuan Samaria ini. Nah, saudara tahu Samaria itu berada dari antara Samaria itu di atasnya adalah Galilea, Yerusalem, Shechem, dan Yerusalem di bawahnya. Nah, kita tahu orang Samaria ini tidak bergaul atau mempunyai persepsi yang berbeda dengan orang Yahudi, orang Israel, saudara. Nah, yang ada di Yerusalem begitu juga yang ada di sisi utara, yang ada di Galilea. Nah, apa membuat mereka berbeda? Ya, nanti lain kali saya bicara detailnya. Berbeda karena dia berbeda kiblat. Satunya mengarah kepada Gerizim, Gunung Gerizim, ya. Tapi Daud dia itu mengarah kiblatnya kepada Yerusalem, kota Sion. Tapi saya nggak bicara mengenai ini, saudara. Saya bicara bagaimana perempuan Samaria ini yang dikatakan ya dalam satu persepsi bangsa Israel yang dikatakan ya perempuan yang kurang baik, saudara. Ya. Karena dia sudah punya 5 suami, ya tidak diceritakan. Sudah sekali lagi saya tidak mau menghakimi, tapi persepsi orang pada saat itu adalah perempuan yang tidak baik, yang kurang baik. Oke, itu ada yang bisa bacakan Yohanes 4, dibuka aja mic yang mau bacakan. Yohanes 4 ayat yang ke-7 mulai bisa dibacakan sampai ayat yang ke-10. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayatnya yang ke-10. Bisa minta tolong, ada yang bisa bacakan. Yang lainnya bisa ada Alkitabnya. Ada Alkitab, tolong dibuka Alkitabnya di rumah. Jangan ditinggalkan Alkitabnya. Ya, Alkitab adalah senjata nafas kehidupannya Tuhan. Ayat 7 ya, Pak. Firman Tuhan itu adalah nafas kehidupannya Tuhan. Yohanes 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-10. Bisa dibaca? Yohanes 4 ayat 7. Maka datanglah seorang perempuan Samaria, hendak menimba air, kata Yesus kepadanya, berilah aku minum, sebab murid-muridnya telah pergi ke kota membeli makanan. Maka kata perempuan Samaria itu kepadanya, masakan engkau seorang Yahudi minta minum kepadaku, seorang Samaria, sebab orang Yahudi tidak bergaul dengan orang Samaria. Ayat yang 10, jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah dan siapakah dia yang berkata kepadamu, berilah aku minum, niscaya engkau telah meminta kepadanya dan ia telah memberikan kepadamu air hidup. Amin. Amin. Nah, kita lihat di sini, saudara, kita baca sama-sama. Kita sudah melihat bagaimana di sini ayat yang ke-7, ayat yang ke-8. Dikatakan, maka datanglah seorang perempuan Samaria hendak menimba air. Kata Yesus kepadanya, berilah aku minum. Perhatikan, antara 7 dengan 8. Sepertinya, saudara, ada satu keterhubungan ya ayat 7 dengan 8. Karena ayat 8 dimulai kata sebab. Sebabnya berarti ada sesuatu yang sebelum kata sebab itu, ya. Yaitu ayat yang ke-7, maka datanglah perempuan itu sebab murid-murid Yesus itu telah pergi membeli makanan. Nah, kita lihat di sini satu keadaan, saudara. Kenapa perempuan ini boleh datang kepada Tuhan? Karena kalau murid-murid Tuhan itu 12 orang, kalau murid-murid Tuhan masih ngumpul dengan Tuhan di sana, ya, perempuan Samaria ini pasti tidak akan mau datang. Karena pasti dikatakan, wah udah deh, pasti di gua yang diomongin lagi itu. Ya pasti saya lagi diomongin itu, saya capek lah gitu lalunya. Dia nggak pasti datang, tapi kita lihat di sini ayat yang ke-7 dan yang ke-8 ada satu keterkaitan. Jadi dikatakan maka datanglah perempuan Samaria itu ke-8 sebab murid-muridnya telah pergi pergi membeli makanan, mencari makanan, saudara. Nah, kita lihat di sini sekali lagi bagaimana karya Tuhan dalam kehidupan kita. Tuhan tidak pernah mau mempermalukan saudara dan saya. Sebentar kita belajar, saudara, kenapa ditulis perempuan Samaria? Kenapa nggak mesti laki-laki Samaria? Sampai kita tahu ujungnya dari kisah ini, saudara, bagaimana perempuan yang tadinya dikucilkan, ya, bisa menjadi seorang penginjil yang luar biasa, yang dikatakan memberi pertobatan pada satu kota Samaria. Sehingga saudara tahu, ya, saudara tahu gara-gara perempuan ini, kita tahu, saudara, ya, kisah 1 ayat 8, itu Tuhan Yesus menyebutkan secara spesifik kota Samaria, ya.
Dikatakan ya, pada saat Roh Kudus turun kepada atasmu, engkau akan menjadi saksiku dari Yerusalem, Yudea, ada Samaria, saudara, dikatakan. Untuk itu betapa pentingnya kita mulai melihat bagaimana Samaria ini di mata Tuhan. Ya, dan lebih dalam lagi, tidak dituliskan laki-laki Samaria. Kenapa enggak laki-laki yang dipakai Tuhan untuk, tapi dikatakan perempuan Samaria. Sebentar kita belajar sama-sama, saudara. Oke, saya kembali, saudara, kita lihat di sini. Percayalah, kalau kita, saudara, sekali lagi, ya, untuk itu saya mau sampaikan, saudara, ya, setiap kita ikut ibadah Zoom, saudara, ya, kita berdoa, mudah-mudahan minggu depan kita sudah bisa onsite, ya, kita melihat perkembangan bagaimana yang ada, ya, sekali lagi, Tuhan, apalagi saya, tidak ada di antara kita yang mau mempermalukan. Jadi ya kalau bisa on cam aja, nyalain aja kameranya. Siapapun di belakang kita, apapun bentuknya, saya mau satu hal yang saya tahu, Tuhan sayang kita semuanya. Amin. Tuhan sayang kita semuanya. Ya kita lihat di sini Tuhan tidak mau mempermalukan. Ya, dia tahu caranya. Bagaimana murid-murid itu harus pergi dulu. Dia tahu bukan habis itu Tuhan Yesus punya pikiran-pikirannya negatif di balik itu semuanya. Tapi dia lihat ada satu pertobatan yang terjadi di dalam perempuan Samaria ini yang akan membawa penuaian dia yang besar, saudara. Bukankah kita masuk dalam penuaian dia yang besar, saudara? Ya, Pak Niko menyatakan, saudara, ya ke Pentakosta yang ketiga, ya dikatakan ada tuaian yang besar, ya sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Untuk itu mari pegang baik-baik, saudara, ya. Mari kita mau percaya baik-baik bahwa di dalam kita bekerja, di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita menjadi saksi Tuhan. Percayalah, siapapun engkau, Tuhan tidak pernah mempermalukan engkau. Tuhan tidak pernah membuat engkau malu. Tuhan tidak pernah menyatakan, saudara, yang semuanya di hadapan orang, lihat nih, makanya kamu tuh mesti begini dulu. No, sekali 1000 kali no. Ya. Kita di sini sebab murid-murid itu sudah pergi, saudara, dan dikatakan untuk itu datanglah seorang. Nah, kalau muridnya tidak pergi, saya percaya ya, perempuan ini tidak akan pernah dicatat dalam firman Tuhan sebagai orang yang dipakai Tuhan, saudara, untuk mempertobatkan ya satu kota Samaria itu. Dikatakan ayat ke-9, maka perempuan itu berkata, masakan engkau seorang Yahudi? Nah, kita lihat di sini. Ya, seringkali dengan understanding pada saat ini kita merasa ditolak, pada saat kita merasa tidak dihargai. Siapa bilang kau tidak dihargai? Tuhan mengatakan, tidak ada, mulai dikatakan, ya masakan engkau orang Yahudi mau minum pada aku seorang Samaria. Kita memberi jarak dengan Tuhan. Pada Tuhan mau, kita tahu, saudara, dia suruh murid-muridnya pergi. Supaya Tuhan mau mencengkrama dengan, Tuhan mau untuk menyatakan kasihnya kepada ya perempuan Samaria. Saya tanyakan, saudara, ada yang bisa bantu saya, kenapa mesti dituliskan perempuan Samaria? Kenapa dituliskan perempuan, saudara? Dibuka mic-nya aja, ya, bisa bantu saya. Kenapa dikatakan perempuan? Kalau kata perempuan, saudara ingat apa, saudara? Ada yang bisa bantu jawab? Dibuka aja mic-nya. Nanti Mas Andre kasih ampau. Halo. Kenapa dikatakan perempuan? Kenapa nggak laki-laki Samaria? Buka aja mic-nya, Bu. Nggak apa-apa, kita ini sama-sama saudara di dalam Tuhan. Ya, buka aja mic-nya. Halo? Jen bilang ibadah raya katanya bukan cool. Nggak ada. Pokoknya kita jadi satu, jadi di dalam Tuhan. Ya. Ada yang bisa bantu? Kenapa Apa yang suruh nyalain kenapa katanya. disebut perempuan Samaria? Ada main-main kata nyalain dulu katanya. Sesuai dengan firman Tuhan itu loh, Pak. Ya. Ya, Kenapa beritakanlah Injil dari kita jadi saksi, ya kan? Dari Yerusalem, ya kan? Oke. Nggak, maksud saya kenapa disebut perempuan? Kenapa nggak disebut laki-laki? Ya, pada saat itu kan ada seorang wanita yang datang, bukan laki-laki loh. Jadi makanya disebut perempuan Samaria. Terima kasih Bu Lisbeth. Oke. Ya, terima kasih. Ya karena dia perempuan yang datang, betul sih. Karena dia perempuan datang nih. Kalau laki-laki dibilang perempuan yang salah. Iya, dah. Enggak salah, betul. Tapi kita lihat di sini, saudara, kita ingat Bukan itu.
Kalau dikatakan perempuan itu apa sih? Perempuan itu adalah jemaat Tuhan, mempelai Kristus. Yang kata lain, perempuan Samaria ini berbicara mengenai kita semuanya yang tadinya tertutup dengan dosa. Ya, melalui kita membangun tembok. Tuhan Yesus, engkau seorang, saya ini orang berdosa, saya ini orang Samaria, kamu itu ya saya ini orang di luar gitu loh. Tapi Tuhan mau menjamah saudara dan saya. Perempuan itu berbicara mengenai gereja Tuhan, berbicara mengenai mempelai Kristus, yaitu semuanya. Coba yang ada dua kiri kanan tunjuk ke bawah kamu gitu loh, untuk kamu gitu loh. Amin. Untuk kita semuanya. Amin. Perempuan kita adalah perempuan yang orang dikucilkan, tetapi kita lihat di sini karena kasih Tuhan kita boleh diselamatkan, kita boleh dipulihkan kembali. Amin. Kita lihat di sini, jadi perempuan Samaria mulai membangun tembok. Tapi saya percaya, inilah yang tembok akan Tuhan robohkan. Di jawabannya ayatnya ke-10 dikatakan, maka jawab Yesus kepadanya, jikalau engkau tahu tentang karunia Allah, yang pertama, yang kedua, siapakah dia? Ya, kau tahu kasih karunia Tuhan, kamu tahu siapa Yesus yang berkata kepadamu, berilah aku minum. Niscaya engkau telah meminta kepadanya, ia telah memberikan kepadamu air hidup. Yang kata lain, saudara, kata niscaya. Jadi kalau kamu mengerti karunia Tuhan yang memberikan keselamatan bagi kita semua dengan cuma, ya, engkau dan mengerti siapa dia, Yesus yang sudah mati bagi saudara dan saya. Percayalah, ya, bukan saya yang meminta kepadamu, tetapi engkau yang akan meminta kepadaku, kata Tuhan Yesus, dan aku akan memberikan kepadamu bukan air sumur, tetapi aku akan memberikan kepadamu air hidup. Haleluya. Ini yang Tuhan mau nyatakan kepada perempuan Samaria. Yang katanya Tuhan mengatakan, kalau kamu tahu, ya, orang Samaria ini, kalau kamu tahu siapa yang berbicara kepadamu, pastilah engkau akan minta air, bukan hanya air sumur, tapi engkau akan minta air kehidupan itu. Dan air kehidupan ini yang memberikan kamu kehidupan. Dan pastilah akan memberikan kepadamu air hidup itu. Ya, saya percaya, ya, tolong saya mau lihat tangan-tangannya yang membutuhkan air hidup itu. Atau tidak ada? Ya, saudara tidak hanya membutuhkan air sumur. Tapi Tuhan, saudara dan saya membutuhkan air kehidupan. Tuhan mengerti untuk kita boleh hidup berkenan kepada, untuk kita bisa survive, kita bisa menghadapi kemenangan di atas muka bumi ini. Kita tidak hanya membutuhkan air sumur Yakub, tapi kita membutuhkan air kehidupan itu sendiri. Amin. Yaitu firman Tuhan dalam kehidupan kita semuanya, Roh Kudus dalam kehidupan kita semuanya. Nah, untuk itu saudara, ya, berlandaskan ayat yang ke-10 ini dikatakan, ya, jawab Yesus kepada, jika engkau tahu tentang kasih karunia ini, siapakah dia yang berkata-kata kepadamu, pertama kau mesti kasih karunia. Keselamatan itu bukan usaha pekerjaan kita, kata firman Tuhan, tapi itu diberikan secara cuma-cuma bagi saudara dan saya. Ya, pada saat kita menerima Tuhan, kita menerima Dia, Yesus yang sudah mati di atas kayu salib, saat itu keselamatan terjadi bagi kita semuanya. Dikatakan yang berkata kepada, berilah minum, niscaya, percayalah, niscaya, pasti engkau akan minta air kepadaku. Amin. Siapa yang membutuhkan air kehidupan? Sekali lagi, saya mau saudara, sebentar kita berdoa. Karena air kehidupan yang memberikan hidup, memberikan kesembuhan, memberikan pemulihan, memberikan berkat dalam kehidupan kita, saudara. Ya, ini yang Tuhan mau berikan bagi kita. Inilah hatinya Tuhan, ini karakternya Tuhan. Tuhan tidak mau kita terus susah. Tuhan tidak mau kau terus dikucilkan. Tuhan tidak mau terus kamu punya persepsi, saya ini orang, saya ini tidak disayang Tuhan, saya ini kiri kanan yang tidak baik. Perkatakan yang baik dalam Tuhan, karena kita lihat di sini. Karena saya lompat saja saudara, saya lompat ayatnya ke ayat yang ke-14. Ayatnya ke-13, bisa bacakan ayatnya ke-13 dan 14. Ayat ke-13, 14, bagaimana dampaknya air hidup itu, saudara? Bisa dibacakan? Yohanes 4, 13 dan 14. Yohanes 4 ayat 13 dan 14. Jawab Yesus kepadanya, barang siapa minum air ini, ia akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya, ia tidak akan haus untuk selama-lamanya. Sebaliknya, air yang akan kuberikan kepadanya akan menjadi mata air di dalam dirinya yang terus-menerus memancar sampai kepada hidup yang kekal. Amin. Amin. Amin.
Amin. Siapa yang mau, saudara, hidup? Kalau air sumur itu pasti kering, pasti habis. Tapi air kehidupan ini pada saat kita minum, dikatakan dalam kehidupan kita akan memancar kehidupan. Akan memancar, saudara, dikatakan mata air. The spring of water. Ada mata air dalam kehidupan kita yang terus-menerus memancar sampai kepada kehidupan yang kekal. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Tapi engkau sebaliknya, engkau akan menjadi mata air. Engkau akan menjadi kesaksian bagi orang. Engkau akan mengalirkan kedamaian. Engkau akan mengalirkan kesejukan bagi saudara-saudara kita. Dalam rumah tangga kita, anak-anak kita, orang tua kita. Ya, teman-teman kita, ada mata air kehidupan. Yang saya percaya memberikan kesejukan. Ya, bagi sekeliling kita. Nah, kita lihat di sini, saudara. Barang siapa minum air ini akan haus lagi. Tetapi barang siapa minum air yang akan kuberikan kepadanya. Apa tanggapannya dari perempuan Samaria ini? Apa tanggapannya, saudara? Apa jawabnya daripada tadi katakan barang siapa yang dikatakan apa ayat yang ke-10, jika engkau tahu tentang kasih karunia, dan ayat yang ke-13 dikatakan barang siapa minum air, ya, barang siapa minum air akan kuberikan kepadamu, dia tidak haus lagi. Apa respons daripada perempuan Samaria ini? Tolong dibacakan ayat yang ke-15. Ayat 15, kata perempuan itu kepadanya, Tuhan, berikanlah aku air itu, supaya aku tidak haus dan tidak usah datang lagi ke sini untuk menimba air. Amin. Adakah jemaat Pondok Aren pagi hari ini yang mempunyai jawaban seperti perempuan Samaria ini? Amin. Tuhan, berikanlah air itu kepadaku. Oh, enggak perlu, Pak. Saya punya ada air amidis. Tapi barang siapa yang meminta, inilah jawaban daripada perempuan Samaria ini, sehingga perempuan Samaria ini diubahkan oleh Tuhan. Karena dia katakan, yang ayat yang ke-15 ini, kata perempuan itu kepada Tuhan Yesus, Tuhan, berikanlah air itu kepadaku. Adakah hari-hari ini kita masih meminta, berharap kepada Tuhan? Oh, tapi itu nggak percuma, Pak. Kita melayani juga ya percuma, nggak ada anunya. Kita doa juga percuma, Pak, anunya. Apakah jawaban kita, apakah jawaban perempuan Samaria ini seperti begitu? Percuma, Tuhan. Walaupun kamu katakan tidak haus lagi, buktinya saya sih dibuang, saya nggak usah lah. Air itu pun nggak usah lah. Air apa kayak nggak ada gunanya semuanya. Begitu, saudara. Tapi perempuan Samaria inilah titik perubahan. Pada saat perempuan Samaria mengatakan, berikanlah aku air itu. Saya berdoa setiap saudara dan saya pagi hari ini. Yuk kita ngomong sama-sama. Berikanlah air itu. Yuk 1, 2, 3. Berikanlah air itu kepada aku, Tuhan. Amin. Nah, saat itu engkau akan menerima. Sesaat kau katakan Tuhan berikanlah air itu. Sesaat itu kau menerima air daripada Tuhan. Kenapa saya ngomong gitu, saudara? Karena saudara, yang kita lihat di sini, saudara. Setelah perempuan ini sudah menerima air hidup itu. Kita lihat di sini, saudara, apa dikatakan, saudara? Ya, ayatnya ke-17. Ya, bisa bacakan ayatnya ke-17, Bu. Ayat yang ke-17. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami, kata Yesus kepadanya. Tepat katamu, bahwa engkau tidak mempunyai suami. 18. Sebab engkau sudah mempunyai 5 suami, dan yang ada sekarang padamu bukanlah suamimu. Dalam hal ini engkau berkata benar. Amin. Kita lihat di sini. Pada saat perempuan Samaria dikatakan, berikanlah itu kepadaku. Apa yang terjadi, saudara? Tentunya sebelum-sebelumnya. Kalau dia ditanya siapa itu, nggak tahu tuh siapa itu. Padahal suaminya, saudara. Kan ini nggak tahu, pasti dia menghela, dia menghindar. Tetapi pada saat dia terima air hidup itu, saudara, apa yang keluar dari mulutnya adalah perkataan kebenaran. Amin. Hari ini engkau yang masih ngomongnya mencela-mencela, ya, yang ngomongnya masih sering A jadi B, B jadi Z. Yuk kita minta air hidup itu kepada Tuhan. Ya. Dalam tekanan, saudara. Ya nggak apa-apa lah, bohong-bohong dikit. Jadi set. Kenapa, saudara? Karena kita tidak memiliki air hidup itu. Kalau kau memiliki air hidup itu,
Saya percaya Tuhan katakan tepat apa yang kau katakan. Pada saat ini engkau berkata benar. Saya rindu saudara, Tuhan mendapatkan semuanya jemaat Pondok Aren. Tuhan katakan tepat. Saat ini engkau berkata benar. Tuhan dapatkan kita semuanya berkata benar. Kemarin 2 pengerja, Pak Niko katakan saudara, ya, sampaikan dari hasil penelitian Microsoft. Indonesia adalah yang paling aktif di bidang sosial media dengan dikatakan dengan perilaku yang sangat tidak sopan. Di antara 36 negara, Indonesia urutan 29. Berkomunikasi dengan tanpa tidak dikatakan tidak beradab. Kalau tidak beradab berarti apa itu saudara? Saudara jawab sendiri. Tapi saya rindu pagi hari ini. Semuanya jemaat Pondok Aren. Apa yang kau tulis, apa yang kau sampaikan, ada nilai-nilai air kehidupan di dalamnya. Apa yang kau sampaikan, ada berkat bagi sesama kita. Yang menyembuhkan, yang memulihkan. Tidak untuk menghukum, tidak untuk menghakimi, apalagi berbicara bohong. Tapi saya rindu setiap komunikasi yang ada di WA Grup Pondok Aren, atau setiap saudara boleh ngomong seperti yang lain. Apapun yang saudara sampaikan, sampaikan kebenaran Kristus. Karena ini membawa kehidupan yang kekal bagi kehidupan kita semua. Engkau tidak akan pernah haus lagi. Dengan kata lain, akan terus mengalir kebenaran itu dalam kehidupan saudara dan saya. Ngomong yang benar. Ya. Saya mau sampaikan semuanya sekali lagi. Ngomong yang benar. Sampaikan yang benar. Ya. Kalau kita tidak bisa melakukan lebih bagus, kita diam. Kita minta tolong kepada Tuhan. Berikanlah air hidup itu Tuhan, supaya saya bisa berkata kebenaran. Kenapa hari-hari ini begitu banyak dikatakannya? Di antara saya lupa berapa 16.000 responden saudara itu. Ya. Paling banyak dikatakan Indonesia itu dikatakan 20 urutan ke-29. Kalau cara komunikasinya semuanya tidak benar. Ya. Jadi tolong kita sampaikan kebenaran. Sekalipun kadang-kadang kita sampaikan kebenaran itu kita harus dihindari orang. Kita harus kadang-kadang mungkin dikatakan, ya, bermacam-macam. Tapi biarlah saya berdoa. Kita didapati seperti perempuan Samaria ini, saudara. Tuhan katakan pada saat ini, jemaatku Pondok Aren, engkau berkata benar. Karena perkataan benar itulah adalah perkataan kehidupan kita. Sementara kita masuk, saudara. Yuk, tidak lama-lama lagi, saudara, jam berapa sekarang? Oke, sudah 11:30, nanti kita masuk ke Jamu Kudus, saudara. Oke, sebelum itu, saudara, satu pertanyaan lagi, saudara. Berapa suaminya perempuan ini? 5. Terus satu lagi yang bersama-sama dengan dia, jadi berapa saudara? Ada berapa? Jadi berapa? Jadi 6. Kita lihat di sini. Dengan Tuhan Yesus, dia jadi berapa saudara? Jadi 7. Kita tahu 7 adalah angka pengampunan daripada Tuhan. Dia tahu, saya percaya perempuan ini juga berusaha untuk menyatakan, saya itu tidak begitu. Saya itu mau bertobat, saya itu mau datang, saya mau ikut cool. Saya mau ikut berdoa sama-sama. Tapi seringkali kita terlalu banyak menghakimi, kita terlalu banyak membangun tembok. Ya. Tapi pada saat kita melihat di sini, bagaimana pada saat dia bertemu dengan Tuhan, dia bertemu dengan pribadi yang ke-7. 7 berbicara, saudara, pengampunan. Ingat, ada yang masih ingat angka 7 pengampunan itu, pentahiran itu, saudara. Ya, dikatakan perempuan ini perempuan najis. Ya, 7 kali. Ada masih ingat siapa yang 7 kali? Ada kata 7 di sini. Siapa yang ingat? Mengenai pentahiran? Naaman. Siapa? Naaman, Om. Yes, that's right. Naaman. Ya. Naaman mencelupkan dirinya 7 kali di Sungai Yordan. Setelah dia naik, dia tahir. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pribadi yang ke-7, perempuan Samaria dipulihkan Tuhan, ditahirkan Tuhan. Amin. Sehingga saudara, pada waktu jalan terus ya. Apa yang dikatakan perempuan Samaria itu, saya lompat, kita mana tadi, Yohanes 4, supaya saya minta waktu sejenak, saudara. Itu saya lompat ayat yang ke-39, Bu. Ya.
Ayatnya 29 dulu. Ayatnya 29. Bisa dibaca ayatnya 29? Yohanes 4:29. Yohanes 4 ayat 29. Mari lihat, di sana ada seorang yang mengatakan kepadaku, segala sesuatu yang telah kuperbuat. Mungkinkah dia Kristus itu? Ayatnya 30. Maka mereka pun pergi keluar kota lalu datang kepada Yesus. Kita lihat saudara, kalau perempuan ini belum diubahkan Tuhan, terus dia ngomong, kalau kita anggap tanda petik perempuan yang tidak baik, dia ngomong, yo ikut saya lihat sini nih, ada orang yang menunjukkan saya pribadi Yesus. Orang mau ikut nggak? Pasti tidak mau ikut, saudara. Tapi kita lihat di sini, pribadi yang telah meminum air kehidupan itu, sudah menerima air kehidupan itu, diubahkan Tuhan, dan semuanya orang mengikut dia. Bukankah kita mau masuk dalam penuaian yang besar? Tapi dengan kebenaran diri kita sendiri, lihat nih, saya yang benar. No, engkau adalah kebenaranmu adalah kain kotor. Tapi kita nyatakan kebenaran Kristus dalam kehidupan kita. Dan kita lihat di sini, orang katakan, ikutlah aku, mari lihatlah. Dan kita lihat orang datang kepada perempuan ini, yang tadinya dikucilkan, sesuatu yang Tuhan ubahkan. Dan Tuhan balikan, saudara. Tadinya dikucilkan, tadinya dia malu-malu ketemu orang. Sekarang ini dia keluar menyatakan, ikut saya. Karena Yesus sudah mengubahkan kehidupan saya. Saya berdoa sekali lagi, semuanya jemaat-jemaat pendoa yang menceritakan dengan menerima kebenaran Kristus, menerima kasih karunia itu, saudara. Kita menerima kasih karunia ini. Kita tahu siapa Yesus, kita diubahkan kehidupan kita, saudara. Pada saat kita akan, ya Tuhan, berikanlah itu kepadamu. Pada saat itu Tuhan berikan kepada kita semuanya, saudara. Firman itu memberikan Roh Kudus bagi kita semuanya. Kita diubahkan sehingga pada saat kita berkata-kata, yuk kita datang ke gereja, yuk kita beribadah, yuk kita ikut kul. Semuanya orang ikut kita. Karena kebenaran bukan kebenaran saya, tetapi kebenaran Yesus yang dinyatakan kehidupan kita semuanya. Haleluya. Haleluya. Kita membagikan air kehidupan itu daripada kehidupan Tuhan Yesus. Cepat saja. Ayatnya ke-39, Bu. Tolong bacakan ayatnya ke-39. Haleluya. Yohanes 4 ayat 39. Yohanes 4 ayat 39. Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepadanya karena perkataan perempuan itu, yang bersaksi, ia mengatakan kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Amin. Ayat yang 41, cepat saja, 41. Ayat 41. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataannya. Amin. Saudara baca itu 42. Lebih banyak lagi orang diselamatkan kepada Tuhan. Sebentar lagi kita akan, saudara, dalam perkenangan Tuhan, kita kembali lagi onsite. Saudara mau lihat gereja dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang baru. Amin. Yuk kita mau minum air kehidupan itu. Bukan kebenaran kita, ya, tapi kebenaran Kristus. Pertama-tama mari kita menyampaikan pengampunan daripada Tuhan. Pada saat Petrus bertanya kepada Tuhan Yesus, berapa banyak Tuhan saya mesti mengampuni sesama saya? Tuhan Yesus katakan, engkau harus mengampuni 70 kali 7, angka 7 berbicara mengenai pentahiran, berbicara mengenai kesempurnaan. Tuhan mengubahkan yang tidak baik menjadi baik dalam kehidupan kita semuanya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Ya, mari kita siapkan, saudara, perjamuan kudus. Mari kita siapkan roti dan anggur, dan juga punya minyak urapan, bisa boleh ambil minyak urapannya. Oh, nama naralabasika, nama naralabasyan naralabasyan. Oh, karena nama naralabasyan, saya berdoa setiap saudara dan saya dipakai sebagai alatnya Tuhan. Kita lihat di sini, saudara. Ternyata perempuan Samaria berbicara mengenai pengampunan. Pada saat dia bertemu dengan Tuhan Yesus, pribadi yang ke-7, Tuhan Yesus berbicara mengenai pengampunan. Ya, Tuhan memberikan pengampunan. Kita lihat di sini. Air kehidupan itu membersihkan kehidupan kita yang lama. Mentahirkan kehidupan kita yang lama. Menjadi kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Yang kita lihat di sini, perempuan Samaria ini diubahkan, saudara. Ya, tadinya boro-boro orang mau ikut dia. Mari ikut saya, siapa mau ikut kamu? Pada saat murid-muridnya kembali, dia dari dia beli makanan itu, dia ngomong kepada Tuhan Yesus, enggak salah Tuhan. Kamu sedang bersama-sama dengan siapa? Tapi kita lihat di sini bagaimana Tuhan mengapproach, mendekati saudara dan saya dengan cara yang sangat elegan, dengan cara yang sangat manusiawi. Tuhan tidak pernah mempermalukan saudara dan saya. Persoalannya, maukah saudara dan saya mengatakan, saya terima Tuhan. Berikanlah itu kepada aku air hidup. Saya percaya air hidup ini akan mengubahkan saudara dan saya. Haleluya. Haleluya. Amin. Ya, 7 kali berbicara pengampunan. Pengampunan saudara dapatkan di mana? Di atas kayu salib. Sebentar kita mau bersatu dengan tubuh dan darah Yesus. Ada banyak kesaksian mengenai perjamuan kudus ini.
Saya berdoa siang hari ini, mujizat kesembuhan terjadi di dalam perjamuan kudus ini. Sebab di dalam perjamuan kudus selalu ada kuasa otoritas kerajaan Allah dan kehidupan perjamuan kudus. Kehidupan saudara dan saya. Oh nama narala basyikada. Oh karena manarala basyandarala bayada. Masing-masing berdoa saudara. Saudara boleh pegang roti di tangan kanan saudara. Oh nama narala basyandarala. Saudara boleh angkat saudara roti tangan kanan saudara. Oh haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, biarlah Tuhan boleh pakai kita semuanya. Seperti perempuan Samaria ini yang tadi dikucilkan, tetapi diubahkan menjadi pribadi yang banyak boleh membawa jiwa datang kepada Tuhan. Karena hidupannya yang dipenuhi dengan air hidup itu, saudara. Ya Roma 5 ayat 17 dikatakan, biarlah saudara yang dianugerahkan. Supaya saya nggak salah, saya baca ayatnya saja. Roma 5 ayat ke-17 dikatakan, bagian B, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran itu akan hidup dan berkuasa oleh karena Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Untuk itu, mari kita mempercaya sama-sama, saudara, ya, bahwa di dalam air kehidupan itu ada kuasa, mujizat, otoritas perjamuan kudus. Saya percaya kalau Tuhan mau memakai saudara dan saya, Tuhan tidak pernah lihat siapa engkau dahulu. Tuhan tidak pernah melihat engkau dalam kehidupan yang tidak baik. Tapi Tuhan mau ubahkan kita menjadi alatnya, menjadi alat-alatnya saudara, yang dikatakan yang membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Dan satu kota Samaria dimenangkan oleh Tuhan. Mari angkat roti tangan kananmu tinggi-tinggi. Oh kamanarala basya. Terima kasih Tuhan. Biarlah mata kita, saudara, fokus kepada Tuhan. Apa artinya pada saat saudara pegang roti ini? Masih adakah, saudara, rasa syukur saudara melalui roti ini yang dihancurkan? Ya, tubuhnya hancur-hancuran. Dari Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Ya, tubuhnya dihancurkan, diremukkan. Tidak ada bagian tubuhnya yang tidak mengeluarkan darah. Semuanya hancur-hancuran. Supaya tubuh saudara dan saya sempurna di dalam Tuhan. Tidak ada sakit penyakit, tidak ada, semuanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Oh nama kadarala basyan. Karena Tuhan mau pakai kita untuk memenangkan banyak jiwa kepada Tuhan. Ya. Pertemuan dengan Tuhan Yesus mengubahkan kehidupan perempuan Samaria ini. Pada saat dia mengambil air itu. Berikanlah air itu kepadaku. Pagi hari ini pegang baik-baik roti tangan kanan. Inilah roti kehidupan. Inilah roti yang turun dari surga. Inilah tubuh Tuhan Yesus yang dihancurkan, yang diremukkan. Yang sesungguhnya dia menanggung semuanya kelemahan kami. Menanggung semuanya penderitaan kami. Menanggung semuanya sakit penyakit kita semuanya. Dan oleh bilur-bilur tubuh Tuhan Yesus, semuanya sakit penyakit kita sudah disembuhkan Tuhan. Kami mau berdoa Tuhan Yesus, semuanya anak-anak-Mu yang mengangkat tinggi-tinggi roti Tuhan, tubuh-Mu Tuhan Yesus. Semuanya pelanggaran kami ditanggungkan ke atas tubuh-Mu Tuhan. Semuanya sakit penyakit kami Tuhan ditanggungkan ke atas tubuh-Mu Tuhan. Engkau menderita sedemikian rupa. Engkau disiksa sedemikian rupa Tuhan. Karena untuk menggenapi firman-Mu di Yesaya 53. Oleh bilur-bilur-Mu Tuhan, semuanya sakit penyakit kami disembuhkan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mau berdoa, tidak ada bakteri, tidak ada kuman, tidak ada virus, tidak ada COVID-19 dalam bentuk apapun, tidak ada Omikron dalam bentuk apapun, tidak ada sakit penyakit dalam bentuk apapun. Semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung di atas tubuhnya, di atas kayu salib. Semuanya sakit penyakit kita, semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Pada tinggi-tinggi inilah tubuh Tuhan Yesus. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu yang mengucap syukur atasnya, ia mencah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuh yang diserahkan bagi kamu, perbuatan ini menjadi peringatan akan aku. Tinggi-tinggi saudara. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ada persetujuan dengan tubuh Tuhan Yesus? Amin. Mari kita makan sama-sama di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Berangkat cawan tangan kananmu lebih tinggi dari kepala. Darah Tuhan Yesus yang tidak mengenal dosa, kata firman Tuhan. Darah Tuhan Yesus yang tidak melakukan dosa,
yang tidak ada dosa di dalamnya. Darahnya harus menanggung semuanya pemberontakan kita. Dijadikan berdosa karena pemberontakan, karena pelanggaran kita. Kau pagi hari ini terima pengampunan daripada Tuhan. Mengampuni dosa kita semua. Oh, terima kasih. Darah ini mengalir di Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Tuhan bisa memilih untuk tidak berdarah-darah. Tuhan bisa memilih untuk tidak disakiti. Tapi karena dia sayang kita semuanya, He choose to bleeding. Dia memilih untuk berdarah-darah untuk keselamatan saudara dan saya. Mari angkat tinggi-tinggi anggur di tangan kanan. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus. Darahmu yang mengalir Taman Getsemani sampai ke Bukit Golgota. Darahmu Tuhan yang memateraikan perjanjian baru di depan kami, yang menggenapi semuanya tuntutan hukum Taurat. Darahmu Tuhan yang mengampuni dosa kami satu kali untuk selama-lamanya. Darahmu yang mengalir dari setiap ujung rambut kami Tuhan sampai ke telapak kaki kami. Kami memperkatakan Tuhan, semuanya Tuhan, pembuluh darah kami normal. Mengalir setiap pembuluh darah kami dari ujung rambut sampai ujung kaki, pembuluh darah jantung, pembuluh darah otak, semuanya berfungsi dengan normal. Tekanan darah kami normal, gula darah kami memperkatakan normal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bahkan semuanya darah kami normal, sehat. Pembuluh darah kami, saraf-saraf kami semuanya sehat. Demikian juga semuanya panca indera kami sehat. Tenggorokan kami sehat, otak kami sehat, jantung kami sehat, paru-paru kami bersih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lambung, lever, empedu, ginjal, semuanya berfungsi dengan baik. Sumsum tulang belakang, prostat, karena manarala basinda, karena limfa usus besar, kecil, semuanya berfungsi dengan baik, karena semuanya dialiri oleh darah kehidupan. Terima kasih Tuhan, inilah darah Tuhan Yesus. Demikian juga mengambil saham sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang materai darahku perbuat oleh setiap kali kau minumnya, menjadi peringatan akan aku." Angkat tinggi-tinggi. Bukankah cawan pengucapan syukur atas yang kita ucapkan syukur ada persetujuan dengan darah Tuhan Yesus? Amin. Mari kita minum sama-sama dalam nama Tuhan Yesus. Oh, karena manarala basi, karena manarala basi. Yang ada minyak urapan, saudara. Tolong ambil minyak. Ambil ada minyak. Saya mau berdoa untuk menjadi minyak urapan. Oh, nama narala basyana. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan Yesus. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk karya salib. Mata kami tetap tertuju kepada salib-Mu Tuhan. Oh Tuhan, kami bersyukur tubuh dan darah-Mu. Oh, dan kami bersyukur pagi siang hari ini kami boleh memegang Tuhan. Hamba berdoa. Oh, setiap minyak yang kami tegang adalah minyak urapan Tuhan. Minyak yang menandakan bahwa kami adalah milik-Mu Tuhan. Pada saat minyak ini dioleskan kepada orang sakit akan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Oh, pada saat urapan minyak ini Tuhan dioleskan kepada orang yang terikat akan dibebaskan, akan disembuhkan, akan dipulihkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Inilah minyak urapan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara boleh ambil, saudara boleh sedikit saudara ambil di ujung jarimu, dan saudara boleh oles di dahimu sebagai tanda salib atau olesan biasa, tidak masalah. Saudara menjadikan saudara dan saya adalah milik pribadi Kristus, dan kuasa maut tidak akan berkuasa di dalamnya. Saudara dan saya sudah ditebus, dibeli dengan darah yang mahal. Oh, namanya saudara dan saya ada kekasih-kekasihnya Tuhan. Saudara saya miliknya Tuhan, tidak ada kuasa-kuasa kegelapan karena tidak bisa mengganggu saudara, karena ada tanda miliknya Kristus dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, nama naralabashika, nama naralabashyandara, labayara labashyandara. Oh, nama naralabashika, nama naralabashyandara. Saudara, saya rindu, saudara, kita mau menyembah sama-sama. Saya minta waktu sebentar, saudara. Bisa dibuka mic-nya aja, saudara, nggak apa-apa, buka mic-nya, tapi jangan ngobrol, tapi buka mic-nya, kita bahasa roh sama-sama. Oh, nama naralabashika, buka mic-nya aja, saudara. Saudara menyembah bahasa roh. Saudara bahasa roh sama-sama. Saya percaya iblis akan jauh dari tempat tinggalmu, iblis akan jauh dari keluargamu. Kutuk-kutuk akan dilepaskan, segala belenggu-belenggu akan dilepaskan, akan diputuskan, dan Tuhan mengimpartasikan kuasa kasih-Nya, mengimpartasikan air kehidupan itu mengalir setiap rumah tanggamu, setiap anak-anak, dalam setiap usahamu, mata pencarianmu, sekolahmu. Berdoa, bukan mic-nya, bahasa roh. Nama naralaba
Buka mic-nya nggak apa-apa, saudara. Kita sama-sama. Oh, nama naralabas. Bukan nama naralabas. Oh, nama naralabas. Oh, nama naralabas. Haleluya. Nama naralabas. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kita mau berdoa Tuhan. Dimanapun anak-anakku berada, yang ada di gereja, yang ada di rumah tempat mereka masing-masing, kita mau berdoa. Oh, Engkau mau terima air kehidupan ini. Hatimu katakan dalam mulutmu, dalam hidupmu Tuhan, saya mau berikan air kehidupan ini. Akan terima di dalam nama Tuhan Yesus. Hitungan yang ketiga, 1, 2, 3. Di dalam nama Tuhan Yesus, terima air kehidupan ini. Terima air kehidupan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Yang memberikan kehidupan dalam kehidupan keluarga, bahkan mencari usaha, pendidikan anak-anakmu semua, yang pelayanan hidupmu. Oh, nama Naramasya, dan firman Tuhan mengatakan, berikan hidupmu dalam kuasa Allah di dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuhkan Tuhan, jamah di dalam nama Tuhan Yesus. Nama Naramasya, nama segala tekanan-tekanan intimidasi, apa mencabut dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Saya percaya Tuhan Yesus, kasih kuasa-Mu sudah mengalami kehidupan kami. Semuanya, oh nama Naralabasya, dan akan mau berdoa semuanya. Oh Tuhan Yesus, anak-anakku Bapak, saat mereka akan PCR kembali, Bu Endang akan PCR kembali, Lydia akan negatif dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semuanya anak-anakku Bapak, semuanya pada saat mereka, oh di dalam dimanapun mereka berada, kami tahu Tuhan, perlindungan-Mu sempurna kepada mereka. Dimanapun mereka berada, kami tahu Tuhan Yesus. Oh, ada tiang awan, ada tiang api. Oh, tengah-tengah kami Tuhan. Dengan malaikat-malaikat yang tidak terhitung banyaknya. Dan lebih kami percaya ada pengurapan darah Yesus di kedua pintu rumah kami. Tidak ada kuasa maut, tidak ada kuasa sakit penyakit, tidak ada kelaparan, tidak ada kekurangan. Semuanya diberkati. Semuanya anak-Mu tidak ada sakit, tidak ada yang lemah. Semuanya kuat, sehat, diberkati Tuhan. Karena kami ada di tanah Goshen-Mu, di mana Engkau menjadi terang, Engkau menjadi, oh Tuhan, jawaban dari depan kami semuanya. Terima kasih, penuhi segala kebutuhannya, semua kebutuhannya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Mau berdoa Tuhan Yesus untuk Gembala sidang kami beserta keempat wakilnya Tuhan, yang berdoa untuk Pak Beni, kedua wakilnya, semuanya Gembala cabang nanti yang ada, bahkan semuanya Tuhan hamba-Mu taruhkan ke dalam tangan-Mu. Pemerintahan Indonesia kami taruh ke dalam tangan-Mu. Kami percaya tsunami kesembuhan sudah terjadi di Indonesia, dan kami berkatakan Omikron COVID-19 tenanglah, diamlah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oh nama Naralabasyan Daralabalabasika, nama Naralabasyan Daralabasyan. Oh karena Naralabasyan Daralabasyan, Kau pakai Tuhan segala aspek bagian Tuhan, pemerintahannya, Menteri Kesehatan, bahkan sebagai rumah sakit negara kami perintahkan semuanya tsunami kesembuhan terjadi Tuhan. Lalu kami bawa doa untuk saudara negara Ukraina, saudara-saudara kami Tuhan, oleh Rusia Tuhan, kami tidak mengerti Tuhan, tapi kami tahu Engkau berotoritas di atas muka bumi ini. Kami serahkan semuanya Tuhan, kami percaya Tuhan, biarlah Kau memberkati Tuhan semuanya, orang-orang yang menderita kedinginan, kekurangan makanan, Tuhan berkati mereka semua. Engkau menjadi perisai, Engkau menjadi benteng Tuhan, semuanya umat-umat anak-anak-Mu Tuhan. Oh Tuhan, negara Ukraina Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak. Nah, kami percaya Tuhan sampai RT RW sekalian kami semuanya diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebelum kami berpisah kami menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua tangan kita di hadapan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang daripada Tuhan. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya, memberikan damai, memberikan kasih karunia tanpa batas bagi kita semuanya, menghadapkan wajah-Nya bagi kita semua, memberikan shalom, damai sejahtera bagi semua yang kita sayang, yang kita cintai. Oh terima kasih, memberkati semua yang kita kerjakan, semuanya Tuhan buat berhasil. Oh semuanya dalam pendidikan, mata pelajaran, usaha, sekolah anak kita semuanya diberkati Tuhan, menjauhkan kita semua segala macam bakteri, kuman, sakit penyakit, virus, COVID-19, Omikron, sakit penyakit semuanya Tuhan Yesus sudah tanggung atas kayu salib, lebih-lebihnya kita semuanya sudah disembuhkan Tuhan. Terimalah berkat anugerah, kasih sayang, sukacita, damai, sejahtera berlimpah-limpah dari Allah Bapa, di dalam putranya Tuhan kita Yesus Kristus, khususnya intima Roh Kudus menyertai kita semuanya di siang hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai kekal selama-lamanya. Percaya sama-sama kita katakan, amin, 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 amin.
Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Saya kembalikan ke Ayu dan tim lain yang ada di gereja. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Haleluya, haleluya. Semuanya, haleluya. Haleluya, terima kasih, puji Tuhan. Kita akan akhiri pada pagi hari ini. Kita akan bertemu lagi, sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, nyatakan suci-Mu, kami menyembah nama-Mu disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kau Allah yang kudus, Kau Allah yang kudus, ditata suci-Mu, kami menyembah. Disanjung, kuasa-Mu nyata sempurna, kami puja Engkau Raja mulia. Kami puja Engkau Raja mulia. Sekali lagi kami puja Engkau Raja mulia. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Sampai jumpa minggu depan. Haleluya. Amin.